Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jum'ah Masjid Ulul Albab Winsa yang dirahmati Allah. Hari ini hari Jumat yang oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari Jumat itu disebut sebagai Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik. Tidak berarti ada hari yang tidak baik. Semua hari itu baik, tetapi yang terbaik adalah Jumat. Kita sedang berada di tempat yang suci, kita sedang berada di dalam masjid. Marilah kita bersama-sama berusaha dengan sekuat tenaga, dengan sungguh-sungguh untuk mengisi sisa-sisa jatah hidup yang diberikan Allah kepada kita di dunia ini, yang pada hakikatnya kita tidak pernah tahu, juga tidak diberitahu masih berapa lama jatah hidup yang diberikan Allah kepada kita di dunia ini. Kita isi dengan banyak zikir kepada Allah. Kita isi dengan semakin sering banyak ingat kepada Allah. Sebab kalau kita semakin banyak, semakin sering kita ingat kepada Allah, maka timbal baliknya Allah juga semakin sering ingat kepada kita. Kita isi dengan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita sadari bahwa dunia ini bukan tempat kita yang terakhir. Masih ada dunia yang itu harus, masih ada alam yang itu harus kita lalui bersama. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk pindah ke alam berikutnya, yaitu alam barzakh, maka skenario Allah, manusia itu harus dimatikan terlebih dahulu. Maka lalu dikatakan oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap manusia, setiap yang bernafas itu akan mencicipi kematian. Redaksi Al-Quran ini pakai kata dha'iqah, mencicipi, karena kematian itu hanya sebentar saja. Setelah itu akan dihidupkan kembali oleh Allah untuk selama-lamanya. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena itu maka kematian itu juga tidak bisa ditunda. Jadi kalau Allah itu sudah menghendaki seseorang akan mati dalam usia tertentu, maka pada saat itu dia pasti akan mati. Kadang-kadang ada orang meninggalkan alam dunia ini juga sebetulnya dalam kondisi sehat, tetapi satu sisi ada orang yang sakit-sakitan, tapi karena belum sampai ajalnya, jatah hidupnya di dunia belum habis, maka dia belum mati. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa orang meninggal dunia itu tidak harus sakit terlebih dahulu,
banyak orang sehat mati dia karena memang jatah hidupnya di dunia sudah habis. Nah, ketika seseorang sudah meninggalkan alam dunia ini, dipindahkan Allah ke alam barzakh, maka ketika itu dia akan hidup, dihidupkan kembali oleh Allah. Dia akan hidup terus selama-lamanya dan tidak akan mengalami kematian yang kedua kalinya. Mati itu hanya sekali, makanya disebutkan dalam Al-Quran illal mautatal ula. Mati itu sekali saja, setelah itu akan hidup terus jutaan tahun, triliunan tahun. Dan nasib kita nanti akan banyak ditentukan oleh amal perbuatan kita sendiri ketika kita hidup di alam dunia ini. Man amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang ketika hidup di alam dunia ini beramal yang baik, maka amalan yang baik yang dikerjakan di dunia itu manfaatnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat tidak baik ketika hidup di alam dunia ini, maka resiko perbuatan tidak baik yang dilakukan di dunia itu dia sendiri yang akan menanggung resikonya. Dalam ayat yang lain dikatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ketika seseorang sudah dimatikan oleh Allah, itu tidak berarti urusannya selesai. Urusannya masih banyak. Kita berada di alam barzakh. Jadi manusia yang dimatikan Allah sejak umat Nabi Adam, yang usianya rata-rata di atas 1000 tahun itu, umat Nabi Nuh yang rata-rata usianya 900 tahun itu, sekarang posisinya sedang berada di alam barzakh. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena itu lalu pada saat itu begitu datang hari kiamat, maka kita harus mempertanggungjawabkan semua yang pernah kita kerjakan di alam dunia ini. Kita akan menerima buku catatan dari Allah. Lalu oleh Allah dikatakan iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasibah. Baca buku catatan amalmu itu ketika kamu hidup di alam dunia. Amal yang baik, amal yang tidak baik, semua ada di dalam buku catatan itu. Silakan dibaca, kata Allah. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tidak hanya membaca kitab buku catatan itu, tetapi Allah akan memutar kembali perjalanan hidup kita. Maka dikatakan dalam Al-Quran itu fakashafna, Allah akan membuka, Allah akan memutar kembali video. Ketika seseorang berbuat yang baik, itu akan nampak di video itu. Ketika seseorang berbuat yang tidak baik juga akan nampak di video itu. Dan kita akan menyaksikan terhadap sepak terjang kita sendiri ketika kita hidup di alam dunia. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, nah, yang menjadi saksi terhadap amal perbuatan kita di dunia ini adalah diantaranya adalah kaki kita sendiri. Mulut dikunci. Itu artinya kalau di dalam surat Yasin disebutkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, pada hari kita harus mempertanggungjawabkan seorang diri tanpa ditemani oleh siapapun. Seorang diri di depan pengadilan yang maha adil, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak butuh anggota hakim, tidak butuh jaksa. Allah sendiri yang akan menghakimi, dan Allah itu maha adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Maka walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Walaqad ji'tumuna, dan sungguh kalian akan datang kepadaku, akan menghadap aku, kata Allah, furada, sendiri-sendiri tanpa ditemani oleh siapapun, untuk mempertanggungjawabkan apa saja yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia ini. Tidak ada satupun perbuatan, ucapan, tingkah laku yang lepas dari tanggung jawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dikatakan bahwa yang menjadi saksi adalah kedua kaki kita yang berbicara
kedua tangan kita? Kenapa tidak mulut kita yang berbicara? Di dunia itu sudah terbukti, karena pandai berbicara, pandai silat lidah, maka asalnya yang tidak benar menjadi benar, yang benar menjadi salah, dibarengi dengan saksi palsu dan lain-lain sebagainya. Dan itu tidak akan pernah terjadi ketika seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang berbicara bukan mulutnya tetapi tangannya, dan yang menjadi saksi kakinya sendiri. Tidak pernah terjadi antara kaki dan tangan itu berpisah. Kemanapun kita pergi, tangan dan kaki kita itu akan mengikuti, sehingga tidak pernah ada amalan yang tidak disaksikan oleh kedua kaki kita sendiri-sendiri. Bahkan dalam ayat yang lain, tidak hanya kaki kita, tetapi kulit kita ini juga akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tanah yang kita injak ketika kita berbuat sesuatu itu juga akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun perbuatan yang kita perbuat, perbuatan yang baik, sekecil apapun, kita akan menerima balasannya. Sebaliknya, sekecil apapun perbuatan yang tidak baik, maka kita akan menerima balasannya. faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kenyataannya kita sekarang masih diberi kesempatan Allah hidup di dunia ini. Itu artinya bahwa Allah masih memberi kesempatan kita untuk banyak berbuat yang baik, bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengumpulkan amal-amal, pundi-pundi amal yang banyak sebagai bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia, kalau kita kehabisan bekal, itu kalau kita punya uang simpanan, itu tinggal mampir aja di ATM, tinggal ngambil uang di situ. Coba kita bayangkan, kita di alam akhirat, kemudian kita kehabisan bekal, mau pinjam kepada siapa, mau ngambil di mana? Tidak ada. Kesempatan berbuat yang baik itu hanya di dunia sekarang ini, yang kita juga tidak pernah tahu, juga tidak diberitahu oleh Allah. Masih berapa lama jatah hidup kita di dunia ini? Orang meninggal dunia itu tidak harus pensiun dulu. Banyak saudara-saudara kita belum waktunya pensiun sudah meninggal dunia. Orang meninggal dunia juga tidak harus lulus S1 dulu, atau lulus S2, atau lulus S3. Realitasnya banyak orang meninggal sebelum lulus kuliah. Dan ini rahasia tunggal Allah, kita tidak pernah tahu. Tetapi yang jelas bahwa kita pasti pada satu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini butuh bekal. Bekal yaitu beramal yang baik ketika kita hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa tullabana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi azza wa jalla wa akbar.